Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas perjalanan sejarah munculnya syirik. Berarti pada awalnya, pada dasarnya manusia itu tauhid apa syirik? Nah, tauhid. Tauhid. Enggak tanggung-tanggung. 10 abad. 1000 tahun. Tidak ada satupun yang menyekutukan Allah. Tidak ada satupun orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, orang Yahudi, orang Nasrani, semuanya musyrik. Dan semuanya menyembah Allah satu-satunya. Belum ada jimat, belum ada dukun, belum ada raja, tempat keramat segala macam, belum ada. Semuanya betul-betul menyembah Allah, dan itu berlangsung sangat lama, 1000 tahun. Setelah itu muncullah. Beliau bahas kemarin dari mulai umatnya Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, ya. Nabi Musa dan umatnya bertauhid, lalu diawali oleh Samiri, ditipu oleh Samiri. Kemudian ini yang Bani Israel, ya, yang Bani Ismail beliau sebut namanya yang Nasoro dulu, ya. Yang Nasoro tadi Nabi Musa, sekarang Nabi Isa, ya. Seorang Yahudi alladzi azharal iman bil masih makran wa khida'an. Dia menipu kaum muslimin. Dia berbohong, pura-pura beriman, tetapi dia memasukkan at-tatslits. Apa istilahnya? Trinitas. Jadi pada mulanya manusia adalah bertauhid. Kemudian Amr bin Luhai al-Khuzai, ini tokoh yang pertama kali menyebarkan kesyirikan di Bani Ismail. Ini di atasnya Abu Jahal, Abu Lahab tentunya, ya. Berbeda dengan zina, khamr, judi, membunuh, itu nggak ada sejarahnya, gitu. Artinya baru beberapa tahun manusia diturunkan di muka bumi, sudah ada perzinahan, sudah ada minum khamr, bahkan sudah ada pembunuhan. Dosa yang sangat besar, dosa larangan yang paling besar barangkali, membunuh. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Siapa? Abang membunuh adiknya. Kan nggak tanggung-tanggung ini, ya. Kemaksiatannya itu, abang membunuh adiknya. Maka beliau dan para ulama tidak membahas sejarah perjalanan terjadinya zina, khamr, judi, nggak ada. Dari awal manusia memang sudah ada. Berbeda dengan syirik. Awalnya tidak ada. Bayangkan 1000 tahun, waktu yang sangat panjang, ya. Sekarang kaum muslimin, ketika Nabi masih hidup, sudah ada syirik? Belum.
Ketika Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Sudah ada kaum muslimin yang berbuat syirik? Belum ada. Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Sudah ada kaum muslimin yang berbuat syirik? Belum. Bahkan di zaman Utsman, kemudian Ali, ketika muncul firqah pertama dalam Islam, Khawarij. Apakah Khawarij ini sudah keluar dari Islam? Jawabannya, Khawarij sudah keluar dari Islam belum? Belum. Khawarij yang oleh Nabi dikatakan kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka. Ketika Ali selesai menghabisi mereka, tapi tidak habis 100% ya. Ada beberapa yang lari menyelamatkan diri. Ketika Ali ditanya, apakah menurut anda mereka sudah kafir? Ali menjawab, belum. Mereka belum kafir. Kalau syirik kan tentu kafir, ya kan? Rasul menyebut-nyebut tentang Khawarij, dan beliau tidak pernah mengatakan Khawarij kafir. Abu Bakar menyebut-nyebut tentang Khawarij, Abu Bakar tidak pernah menyebut mereka sebagai kafir. Begitu juga Umar, begitu juga Utsman sering menyebut-nyebut tentang Khawarij, dan Umar, Utsman tidak pernah mengatakan mereka kafir. Bagaimana aku berani mengkafirkan mereka? Kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian setelah Khawarij, antum tahu kan, seburuk-buruk Khawarij sampai dikatakan kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka. Mereka masih muslim. Mereka belum mengutak-atik sifat-sifat Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mereka terima apa adanya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Mereka terima apa adanya. Yanzilullahu kulla lailatin, Allah turun setiap malam di akhir malam. Mereka terima sabda Nabi ini apa adanya, ya. Artinya seluruh sifat-sifat Allah diimani oleh Khawarij. Kesalahan Khawarij adalah meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Kesalahannya di situ. Jadi yang dibahas oleh Khawarij itu manusia, kaum muslimin. Belum berani membahas tentang Allah. Artinya keyakinan mereka terhadap Allah sama dengan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, mereka terima. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, mereka terima. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, mereka terima. Dan seterusnya. Kesesatan Khawarij belum sampai situ. Masih kecil, masih ringan. Gitu ya. Nah, lalu muncul kesesatan berikutnya, firqah berikutnya. Apa? Sudah mulai ngotak-ngatik tentang Allah, tapi baru takdirnya. Allah bersemayam di atas arsy belum diotak-atik. Artinya diimani apa adanya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam belum diotak-atik, masih diterima apa adanya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya belum diotak-atik. Was-samawati matwiyatum biyamini, mereka terima apa adanya. Hanya mereka ngotak-atik tentang kehendak Allah. Apa? Takdir. Gitu. Apakah takdir itu ciptaan Allah atau bukan? Gitu. Jadi mulai lebih sesat lagi. Taulah kita dari sini bahwa firqah itu semakin lama semakin sesat, semakin lama semakin sesat.
Nah, sampai pada akhirnya muncul yang lebih buruk lagi. Apa? Jahmiyah. Ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ditolaklah semua sifat-sifat Allah. Allah bersemayam di atas arsy? Enggak. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Enggak. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Enggak. Allah enggak punya tangan. Maka para ulama mengkafirkan mereka. Siapa? Jahmiyah. Jahmiyah. Yang tadi, yang baru membahas tentang takdir Allah, Qadariyah. Yang pertama tadi Khawarij. Nah, sampai kepada puncak kesesatan firqah. Apa? Rafidah. Rafidah ini sudah luar biasa. Sudah keluar dari Islam. Amma Syiah laisu minal muslimin. Ini ucapan para ulama. Syiah itu sudah bukan orang Islam lagi. Bagaimana ada orang Islam meyakini bahwa nanti sebelum hari kiamat akan muncul satu peristiwa yang mereka sebut dengan Ar-Raj'ah. Bagaimana peristiwa Ar-Raj'ah itu? Abu Bakar dihidupkan, Umar dihidupkan. Ini sebelum kiamat ya. Bukan nanti di akhirat, bukan, masih di dunia. Abu Bakar dihidupkan lagi, Umar dihidupkan lagi. Untuk diapakan? Untuk disiksa oleh imam ke-12 kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana ada orang muslim berkeyakinan seperti itu? Manusia paling mulia di muka bumi setelah para nabi, para rasul. Siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Tiba-tiba mereka yakini bahwa manusia paling mulia ini, Abu Bakar dan Umar ini, akan disiksa karena kesalahannya, karena dosa-dosanya, karena pengkhianatannya. Maka tidak berlebihan kalau para imam mengatakan amma Syiah laisu minal muslimin. Sudah bukan orang Islam lagi. Di mana pertama kali yang mereka kuat secara negara? Mesir. Terkenal dengan Bani Fatimiyah. Mereka curang mengambil nama Fatimah. Siapa yang tidak cinta kepada Fatimah? Putri Nabi alaihi salatu wassalam. Khairun nisa, sebaik-baik wanita. Ada berapa? Ada 4. Asia, istri Fir'aun, Maryam, ibunda Nabi Isa, kemudian Khadijah, kemudian Fatimah. Aisyah aja nggak masuk. Khairun nisa, sebaik-baik wanita di muka bumi, cuman ada 4. Jangan sampai nanti jadi 5, jadi 6, jadi 7. Maka tidak boleh dan tidak pantas kita punya anak, punya cucu diberi nama Khairun Nisa. Ini nama yang gulu. Ada 2 nama yang dilarang oleh Nabi. 1, nama-nama gulu. Khairun Nisa tadi misalnya Syamsuddin, matahari agama, bulannya agama, Komaruddin, ya, penolong agama, Nasiruddin. Ini nama gulu, dan nama itu pasti salah. Mana ada manusia jadi bulannya agama, matahari agama, penolong agama, ya. Maka Syekh Albani ketika ditanya tentang nama-nama yang tidak baik yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sebutkan nama beliau sendiri, jujur beliau, Nasiruddin, Muhammad Nasiruddin Albani, kan? Nah, tentu yang memberikan nama kepada beliau bukan beliau, tentu ya, orang tuanya. Ba'dal mi'atir rabi'ah, setelah 100 tahun yang keempat, berarti 400 tahun, berarti abad keempat kira-kira.
muncul dinasti Fatimiyah. Dan mereka mirip-mirip Yahudi. Mirip-mirip Yahudi. Kelakuannya mirip-mirip Yahudi. Apa Yahudi? Menipu kaum muslimin, menamakan dirinya dengan Yahudi menipu kaum muslimin, menamakan dirinya sekarang ini dengan Israel. Hampir seluruh kaum muslimin tertipu, menyebut mereka dengan Israel, mencaci maki Israel, menjelek-jelekkan Israel, menghujat Israel. Boleh apa tidak? Haram. Siapa Israel? Israel manusia yang sangat mulia. Tidak ada hari ini manusia semulia beliau. Bahkan manusia termulia di umat ini, Abu Bakar dan Umar, kalah mulia dengan beliau. Beliau Nabi. Israel, nama lain dari Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishaq, cucunya Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Yusuf. Israel. Yang biadab, yang al-maghdubi alaihim, yang terkutuk, bukan Israel, tapi Bani Israel, anak-anak beliau, anak-anak Israel. Dari mulai yang tertua Yahuda, ya kan, terus 11. Yang kejahatan pertama mereka adalah membuang Nabi Yusuf ke sumur, dan seterusnya dan seterusnya. Syiah pun seperti itu, menipu kaum muslimin dengan menamakan dirinya sebagai Bani Fatimi di Mesir. Disitulah awal pertama kali adanya Maulid Nabi. Pertama kali Maulid Nabi ya di situ. Awalnya mereka bukan Maulid Nabi, Maulid Husain, Maulid Hasan gitu. Lalu atas usul dari sebagian mereka agar menambah simpati kaum muslimin, maka ditambahlah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Salahuddin Al-Ayyubi, keliru. Orang yang mengatakan bahwa yang mengadakan Maulid Nabi pertama kali adalah Salahuddin Al-Ayyubi, ini salah, ini keliru. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi berseberangan dengan pamannya pihak istana yang terkena syubhat Syiah melaksanakan Maulid Nabi. Beliau Salahuddin Al-Ayyubi tidak ikut-ikutan, bahkan menentang adanya Maulid Nabi, karena jelas Maulid Nabi adalah bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Wa kadzalika 'indama hadatsa at-tasawwuf. Begitu pula setelah muncul tasawuf. Tasawuf belum dikenal di zaman Rasul dan para sahabat tabi'in, muncul belakangan. Tasawuf ini bahasa Arab, bukan bahasa Islam, bukan bahasa syariat. Bahasa syariat itu subuh, zuhur, tawaf, sa'i, syariat, manhaj, saum, zakat, haji. Itu bahasa syariat. Apakah semua bahasa Arab bahasa syariat? Tidak. Ya seperti maktabun, maidanun, madrasatun, kan jelas bahasa Arab. Apa bahasa syariat? Enggak ada. Enggak ada ta'rifnya dalam syariat. Madrasatun itu apa? Gitu kan. Kalau masjid ada bahasa syariat. Seperti bank-bank syariah hari ini, itu banyak menggunakan bahasa Arab,
tapi bukan bahasa syariat. Banyak sekali. Agar terkesan ini syar'i. Padahal bukan bahasa syar'i, bukan bahasa syariat. Cuma bahasa Arab. Diarab-arabkan. Nah, termasuk tasawuf. Tasawuf sufi. Ini bukan bahasa syariat. Artinya tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabat. Tasawuf dalam Islam. Gitu. Beda dengan sholat, saum, zakat, haji, ruku, sujud, tawaf, sa'i, wudu, tayamum. Ini bahasa syariat. Ada definisinya dalam Islam. Tasawuf tidak ada. Cuman dari kata-kata suf, ya, artinya pakaian bulu. Ya jelas bukan bahasa syariat. Karena banyak dari mereka memakai pakaian bulu. Orang tasawuf, orang sufi sering merendahkan dirinya, zuhud terhadap dunia, maka pakaiannya apa adanya, ala kadarnya. Al-munharifu al-mutamatsilu bil-guluwi fil masyayikh, diawali dengan sikap gulu, berlebihan terhadap para masyayikh, orang-orang tua, orang-orang yang berilmu, para ulama. Mereka perlakukan dengan gulu. Ini ciri-ciri sufi tasawuf. Bahkan tidak jarang berakhir dengan penyembahan. Dan sering kita dengar torekot-torekot sufiyah, kalau sholat nggak mau di masjid, di kamar sendiri. Di depan sholat ada gambar foto gurunya. Kalau melihat foto gurunya menjadi khusyuk, menjadi lebih khusyuk. Ingat Allah biasa saja, ingat gurunya jadi khusyuk. Jelas ini syirik. Wa ashabit turuq, pemilik torekot-torekot. Torekot sama, bukan bahasa Islam. Torekot itu artinya jalan, torik jalanan. Antum sering di Mekah atau di Madinah, kalau ada orang minta jalan torik gitu. Torekot cuma sekedar jalan. Beda dengan manhaj, syariat, salat, saum, tawaf, sa'i. Itu bahasa syariat, bahasa Islam. Torekot tidak ada. Artinya cuma jalan. Nah, mereka torekot-torekot sufiyah ini bikin cara. Dalam mendekatkan diri ke Allah, mereka bikin cara, bukan nyontoh tapi bikin. Kalau kita ahlu sunnah nyontoh, nggak bikin. Nyontoh siapa? Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat salatnya seperti apa? Rasul dan para sahabat baca salawatnya seperti apa? Rasul dan para sahabat bahkan salat mayat, salat Idul Fitri, Idul Adha, itu takbir 7 kali, takbir 5 kali, ngangkat tangan apa tidak, dibahas oleh Ahlus Sunnah. Itu sangat takut, berbeda dengan Nabi SAW, karena beliau mengancam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah kok tidak mencontoh aku, tertolak. Tentu kita tidak mau sholat tapi tertolak. Puasa, zikir, wirid, baca Al-Quran, tawaf, sa'i, tertolak. Kita tidak mau. Capek tapi tertolak. Ya. Sampai dibahas oleh Ahlus Sunnah. Rasul turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu? Gitu. Rasul ketika tasyahud itu diem apa digerakkan? Karena takut kalau beda dari Nabi SAW. Wajib meniru beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti cara salatku. Maka Ahlus Sunnah takut
takut sekali beda dari Nabi SAW. Mereka nggak ada takut-takutnya. Rasul nggak lakukan, sahabat nggak lakukan, nggak masalah. Ini kan baik. Nggak ada pertanyaan, apakah Rasul dan para sahabat seperti ini? Nggak ada pertanyaan, nggak ada pembahasan. Pokoknya namanya zikir pasti baik, wirid pasti baik, sholat pasti baik, rukuk sujud pasti baik. Nggak ada pembahasan Rasul dan para sahabat melakukan apa tidak, melakukan apa tidak. Tidak ada pembahasan seperti itu. Ya. Kalau betul yang penting sholat pasti baik, Nabi nggak akan sampai sholat, sengaja sholat di atas ngimamin sholat. Nabi pernah ngimamin sholat di atas mimbar, ya. Di anak tangga teratas beliau berdiri mengimami sholat. Beliau rukuk di situ, i'tidal di situ. Ketika mau sujud baru beliau turun. Karena 3 tangga tentu mudah sekali bagi beliau turun tanpa membelakangi kiblat. Selesai salam, beliau mengatakan, sengaja aku sholat di atas agar kalian melihat bagaimana caraku sholat. Ini menunjukkan bahwa beliau menginginkan kita semua sholat seperti beliau. Maka para imam betul-betul membahas. Salah satunya tadi, walaupun tidak digubris oleh orang-orang awam itu, pokoknya yang penting takbir, angkat tangan atau tidak nggak masalah. Ahlus sunnah tidak. Kalau Rasul ngangkat tangan 7 kali, kita ngangkat tangan. Kalau Nabi tidak ngangkat tangan, cuman sekedar takbir, kita tidak boleh ngangkat tangan, dan begitu seterusnya. Walakinallaha qad takaffala bihifdhi hadha ad-din. Walaupun terjadi bid'ah yang luar biasa banyak sekali, tapi Allah menjamin akan menjaga kemurnian agama Islam ini. Ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah sudah wafat, ala yadil ulama al-muslihin wad du'at al-mujaddidi. Lewat siapa? Lewat tangan para ulama. Ulama yang tidak diam terhadap syirik dan bid'ah. Ya, banyak ulama yang takut resiko. Tahu dia, berilmu dia, tahu ini bid'ah, tapi takut resiko, ya sudah diam. Akhirnya dia hanya mengatakan zina haram, khamr haram, berjudi haram, narkoba haram, korupsi haram. Ada yang tersinggung? Nggak ada. Nggak ada yang tersinggung. Bahkan pelacur, penjudi, koruptor mendengar kata-kata tadi nggak tersinggung. Enak aja haram, nggak. Para koruptor, para pelacur, para germo, para pecandu narkoba dikatakan itu semua haram, tidak tersinggung. Maka mereka fokus ke situ, karena tidak ada resiko. Berbeda dengan mengatakan tahlilan haram bid'ah, muludan haram bid'ah. Ada yang tersinggung? Banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Barangkali antum dulu pernah tersinggung, ya. Mungkin 7 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, di antara antum ada yang tersinggung mendengar tahlilan haram, muludan bid'ah, salawat nariyah bid'ah, dosa. Ada yang tersinggung, ya. Tapi karena memang bid'ah, memang haram, memang mungkar, ulama tidak diam. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak sekalipun pahit. Pahit memang. Pahit sekali. Tapi bagaimana? Memang harus disampaikan. Mosok disembunyikan. Yang menyembunyikan biasanya takut resiko.
alladzina yab'athuhumullahu ala ra'si kulli mi'ati sanatin. Bahagia kita mendengar jaminan dari Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa? Setiap berapa? Setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan seorang ulama. Bisa 2 orang, bisa 3 orang. Tidak syak lagi di abad ini 3 orang. Siapa? Ada Syekh Albani, ada Syekh Utsaimin, ada Syekh bin Baz. Siapa lagi kalau bukan mereka bertiga? Ya. Dulu ada Ibnu Hajar, ada Imam Nawawi. Gitu. Dulu bertemu antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Gitu. Dan begitu terus, enggak kemudian satu, yang lainnya nggak bisa apa-apa. Gitu. Yang dari mereka akhirnya kaum muslimin tahu, oh ternyata hadis mengazankan bayi itu doi. Dari mereka, dari Syalban. Dan ini sudah berlangsung sekian puluh tahun, mungkin hampir 100 tahun. Diketemukan oleh beliau, ternyata sanad hadis mengazankan bayi dhaif. Ya. Kemudian khutbatul hajat, ya. Sebelum tampilnya beliau, hampir-hampir kaum muslimin tidak ada yang mengawali khutbah dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar. Hampir-hampir tidak ada. Beliaulah yang memasyurkan itu, sunnah, satu sunnah itu. Karena memang begitu. Dari dalam satu masa ada sunnah yang tenggelam, ada sunnah yang tidak diketahui oleh mayoritas kaum muslimin. Akhirnya ditemukan oleh seorang ulama. Karena ulama ini baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Musnad Ahmad, Musannaf Abdurrazzaq dan seterusnya, maka diketemukan sunnah itu di saat kaum muslimin tidak tahu. Ya. Barangkali antum kecil atau SMP, SMA belum tahu kalau masuk kuburan harus melepas sendal sepatu. Akhirnya sekarang tahu kan? Dari siapa? Dari ulama-ulama kita. Setelah sekian puluh tahun hilang sunnah itu. Ya. Dan hari ini insya Allah antum tahu sunnah-sunnah yang hilang. Apa misalnya? Azan Jumat. Azan Jumat sebelum masuk waktu. Ini hilang. Beberapa kali Rasulullah membiarkan Bilal atau Ibnu Umi Maktum azan Jumat sebelum masuk waktu duhur, sebelum zawal. Karena ada riwayat, setelah kami mendengarkan khutbah Nabi, kemudian berjamaah salat Jumat, lalu kami pulang, maka bayangan itu masih belum tergelincir ke sana. Jadi ya mungkin jam 12-an kalau kata kita. Kalau di kita ya. Berarti kan bisa setengah 12-an. Nah, hari ini hampir-hampir nggak ada yang berani khutbah Jumat, azan Jumat sebelum masuk waktu. Padahal ini salah satu sunnah, boleh. Kemudian azan Abu Mahdhurah. Hampir-hampir kita nggak dengar hari ini azan Abu Mahdhurah. Ini salah satu sunnah. Bahkan Imam Syafi'i berpegang azan itu ya Abu Mahdhurah.
Kalau azan sekarang ini azannya Bilal ibnu Umi Maktum. Azan Abu Mahdurah itu syahadatnya diulang. Sebelum hayya 'alas shalah, balik lagi syahadat. Allahu Akbarnya cukup sudah, nggak diulang lagi. Mana dalil? Saya bacakan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan selalu ada di tengah-tengah umatku satu kelompok yang terus berada dalam kebenaran. Maksudnya Ahlus Sunnah. Bahwa satu ketika menjadi minoritas, betul. Satu ketika nanti menjadi mayoritas, bisa. Di satu negeri menjadi minoritas, bahkan seluruh dunia minoritas, betul. Tapi hilang, habis, nggak mungkin. Jaminannya dari Nabi SAW. Jadi Ahlus Sunnah itu, As-Salaf itu, Al-Firqatun Najiyah itu, atau Ifatul Mansurah itu pasti ada, tidak mungkin lenyap. Walaupun mungkin sedikit, walaupun mungkin minoritas. Zaman sahabat mayoritas, bukan mayoritas lagi zaman sahabat. Apa? 100%. Maksudnya di zaman ketika Umar belum terbunuh. Di zaman tiga manusia ini. Siapa tiga manusia? Rasulullah SAW, Abu Bakar, kemudian Umar. Ketika tiga manusia ini masih hidup, 100%. Belum ada satupun orang Khawarij, belum ada satupun orang Qadariyah, belum ada satupun orang Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah, apalagi Ahmadiyah, belum ada. Seluruh kaum muslimin 100% Salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Ta'ifatul Mansurah. Kalau dulu setelah Nabi Adam wafat semuanya bertauhid, berapa? 1000 tahun. 1000 tahun ya. Kalau setelah Nabi wafat semuanya salaf, semuanya salafi, semuanya ahlu sunnah, berapa? Kira-kira 30 tahun atau kurang ya. ...30 tahun ini sampai Ali bin Abi Thalib. Kan di zaman Ali bin Abi Thalib sudah muncul firqah-firqah ya. Abu Bakar kan cuma 2 tahun. Umar kira-kira 10 tahun. Ya 12 tahun, 15 tahun lah. Sebentar sekali. Kan di zaman Utsman sudah mulai muncul Khawarij itu. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak akan dimudaratkan oleh orang yang membenci mereka, yang di luar mereka. Rafidah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah memudaratkan ahlu sunnah? Nggak akan dimudaratkan. Nggak akan dimudaratkan gimana? Bukankah Imam Ahmad dipenjara, disiksa oleh ahlul bidah? Bukankah Syekhul Islam dipenjara sampai mati bahkan oleh ahlul bid'ah? Kok dikatakan tidak dimudaratkan? Bagaimana ini? Yang dimudaratkan cuma badannya, hartanya, fisiknya, uangnya mungkin. Tapi tidak dengan apa? Dengan manhajnya, akidahnya tidak dimudaratkan.
Artinya hujah mereka kalah oleh Asy'ariyah, nggak mungkin. Hujah mereka kalah oleh Jahmiyah, nggak mungkin. Hujah mereka kalah oleh Syiah, nggak mungkin. Itu yang dimaksud la yadurruhum man qadalahu. Bukan fisiknya, kalau fisiknya yang dibunuh banyak. Syekh Jamilur Rahman dibom, meninggal, dimudaratkan kan, dan banyak contoh lain. Maksud mereka tidak mungkin dimudaratkan oleh firqah-firqah sesat itu, hujahnya, dalilnya, manhajnya, akidahnya gitu. Ahlu sunnah debat dengan Asy'ariyah, ahlu sunnah kalah, nggak mungkin. Ulama tapi ya, ada ulama ahlu sunnah berdebat dengan Mu'tazilah, ahlu sunnahnya kalah, belum pernah terjadi. Ya. Bahkan awamnya sering terjadi, orang awam tapi ahlu sunnah bisa mengalahkan ulamanya Rafidhah, ulamanya Jahmiyah, ulamanya Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya. Ya. Ono memang berdiri di atas manhaj yang hak, berdiri di atas hujah yang kokoh, maka tidak dikalahkan. Itu yang dimaksud la yadurruhum man khadalahum walam man khalafahum. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah, ketentuan Allah. Pasti kan ada batasnya. Kalau salaf akan ada terus, ya nggak akan kiamat-kiamat. Akan tiba di mana salaf habis, bahkan kaum muslimin habis. Akan tiba masanya nanti di muka bumi manusia seperti keledai liar. Akan datang masanya nanti manusia di muka bumi adalah syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Akan tiba masanya itu. Ya. Maka jelas akan berakhir. Akan tiba masanya di mana ahlus sunnah tidak ada. Wahum ala dzalik, dan mereka berada di hal seperti itu. Ini ya, tetap seperti itu ya. Wallahu a'lam. Iya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.